Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 28. Gak boleh pacar, pacaran sayang. Apalagi sampai 2. Sea menunggu kedatangan mobil suaminya, dan yang ditunggu akhirnya datang juga. Namun, senyuman Sea luntur saat melihat hanya Zain yang turun dari mobil. Sementara itu putranya yang ia tunggu tidak ada bersama sang suami. Sea tentu saja bingung, ia menatap Zain dengan tatapan bertanya. Mana Asril? Tanya Sea. Asril minta izin menginap semalam. Besok aku jemput, jawab Zain seraya merangkul istrinya. Kok kamu izinin sih? Protes Sea. Zain menghela nafas pelan, ia meraih wajah istrinya dan mengusapnya dengan lembut. Dengar, kita tidak berhak melarang Asril menginap di rumah ayah kandungnya sendiri. Kamu memang ibunya, tapi Asril punya hak atas dirinya sendiri. Kalaupun ia tinggal di rumah Felix itu sudah menjadi keputusannya dan kita harus menghargainya. Hanya saja, aku yakin Asril tidak akan meninggalkanmu. Dia hanya mencoba dekat dengan adiknya yang di sana. Gak jadi masalah sayang, terang Zain dengan lembut. Tapi rasanya, Sea merasa sedikit khawatir. Apa di sana putranya makan dengan baik? Apa Felix tidak akan menuntutnya macam ketakutan seorang ibu dan hal itu wajar saja. Asril tapi udah makan kan? Dia gak boleh telat makan, lambungnya gak sekuat itu, ujar Sea dengan khawatir. Sudah, dia makan tepat waktu. Aku juga sudah memberikan Felix pesan apa saja yang boleh Asril makan dan tidak. Juga, jam dia makan. Kamu tenang saja, aku sudah melakukannya dengan baik, sahut Zain yang mana membuat Sea tersenyum. Raut wajah khawatir dari wanita itu luruh digantikan dengan tatapan hangat. Bukan hanya suami yang baik, tapi kamu juga Dedi yang pengertian. Jadi makin sayang, ujar Sea dan memeluk suaminya dengan erat. Kalau baik, ada tambahan bonus gak malam ini? Tanya Zain seraya menaik turunkan alisnya. Enggak, Sea melepas pelukannya. Ia berlalu pergi meninggalkan Zain yang tertawa kecil melihat kepergian istrinya. Fanya tengah memasak di dapur, ia membuatkan cemilan pagi untuk para cucunya yang sedang menanti. Tak aneh, Fanya hanya membuatkan mereka martabak mini yang dirinya buat ala rumahan. Si kembar pun sudah pada berbaris di belakang Fanya bersiap mengambil jatah mereka. Nah, mana sini piringnya? Fanya mematikan kompor, ia mulai membagi martabak mini yang dirinya buat. Zidane dan Eros sudah menyodorkan piring mereka. Kecuali Anya, gadis kecil itu justru berbalik dan membuka lemari meja dapur dengan gerakan cepat. Cebental, teriak Anya seraya meraih sesuatu dari sana. Tak lama, Anya berbalik. Ia mengambil baskom dari lemari meja dapur dan membawanya mendekat pada sang nenek. Melihat itu, tentu Fanya membulatkan matanya. Ngapain pakai baskom? Itu buat sayur yang baru dipetik. Nih, pakai piring, ujar Fanya dengan sabar. Piling yang bekal ndak ada, Anya pakai ini aja, kantong dola, ujar Anya yang mana membuat Zidane dan Eros melirik sinis padanya. Celakah kali kamu, ndak boleh kata Dedi, omel Zidane. Iya, ndak sadal pelut besalmu itu,
sindir Eros. Anya melirik keduanya dengan tatapan sinis. Apa cih, cilik aja. Kalau Ili, ambil tempat yang lain. Mana Glenma? Anya lapal, bialin melekabel dua celewet capi bibilna lebal. Ujar Anya seraya menyodorkan baskom miliknya. Fanya menggelengkan kepalanya pelan. Ia mengambil piring dan meletakkan 3 martabak mini di sana. Lalu, ia meletakkan piring itu ke dalam baskom yang Anya pegang. Melihat itu, Anya melongo tak percaya. Sudah, susah ia mengambil baskom berharap dapat banyak, malah sang nenek memberikan martabak padanya tak sesuai harapan. Kok 3, pekik Anya tak terima. Nda ucah banyak, kodalamu itu banyak. Kalau nda mau punya kodala banyak, minta Dedi buat buang Citu ke tempat campah, desis Zidan dengan pedas. Zidan, nda boleh gitu, nanti nangis Anyanya, tegur Eros dengan tatapan tajam. Bialin, jadi orang kok lakuas. Zidan, sentak Eros dengan kesal. Menurutnya tak seharusnya Zidan mengatakan kata kasar itu. Zidan, gak boleh gitu ya. Itu bahasa kasar sayang, sudah ya. Minta maaf sama kakaknya dulu nak, bujuk Fanya. Zidan justru melengos. Ia tidak mau meminta maaf pada Anya yang sudah menahan air matanya. Eros tak tega melihat Anya yang hampir menangis, apalagi jika gadis kecil itu sudah menangis sulit didiamkan. Anya, gak apa-apa, nanti punya Eros buat Nda, Anya udah nda lapel. Anya mau pergi aja, Zidan jahat sama Anya. Anya berbalik pergi dengan membawa baskom itu. Fanya yang melihatnya tentu melongo, begitupun dengan Eros. Nda lapel tapai kamu bawa baskomnya, dakal celewet. Teriak Zidan dengan kesal. Zidan nanti Anyana. Huaa, Dadi, tangisan Anya pecah. Hal itu membuat Zidan meringis melihat tatapan tajam Eros padanya. Kecal kali aku, bialinlah. Dali kemalin pelit kali jadi orang, mana martabak Zidan Glanma. Nda ucah pucingin tuh orang, nanti juga tidur, ujar Zidan dengan santai. Sementara itu, Anya akan ke kamar orang tuanya dengan membawa baskom berisikan 3 martabak mini. Namun, ia menghentikan langkahnya saat dirinya melewati meja ruang keluarga. Melihat sebuah dompet kulit yang sangat cantik, membuat Anya menghentikan tangisnya. Gadis kecil itu meletakkan baskomnya di sofa dan meraih dompet kulit itu. Oh punya Glanva ini, kau tuh kama melah lembal dali cini cemua, gumam Anya saat mengingat siapa pemilik dompet itu. Anya melihat dompet itu sangat tebal, bahkan ia bisa mengintip warna apa saja lembaran yang ada di dalamnya. Senyuman Anya merekah, ia kembali membawa baskomnya dan berlari menuju ruangan gym di mana sang kakek berada. Sesampainya di sana, ia melihat Zain dan Lionel sedang asik mengangkat beban. Glanpa, seru Anya dengan senyuman cerah. Anya kenapa, kok sembab gitu matanya, abis nangis, tanya Zain dengan tatapan khawatir. Zain melihat hidung dan kelopak mata Anya yang terlihat merah. Pasti putrinya itu abis menangis. Nda, Anya nda cedih. Ini,
Glanva Cuka Walna melah mudanda, sahut Anya dan mengalihkan topik pembicaraan. Kening Lionel mengerut dalam. Ia menatap baskom merah muda yang ada di pelukan cucunya. Melihat isinya, Lionel tersenyum tipis. Enggak, martabaknya buat Anya aja ya. Makan sampai kenyang. Granva takut diabetes nanti kalau makan martabak, ujar Lionel tanpa curiga sedikit pun. Yang Benel, coba pikir dulu, ujar Anya dengan tersenyum cerah. Zain merasa ada yang salah dari pertanyaan putrinya. Perasaannya tiba-tiba merasa tak enak. Sebagai ayah kandung Anya, dia pasti tahu sifat putrinya itu. Setiap pertanyaan yang Anya ajukan, pasti saja selalu menyimpan teka-teki. Iya, buat Anya aja merah mudanya. Bawa pulang nanti, buat simpen jajan Anya dari yang lain, ujar Lionel yang masih tak curiga. Anya tersenyum senang. Ia meletakkan baskom merah muda itu di lantai dan mengambil sesuatu yang ia sembunyikan di celana belakangnya. Melihat benda yang saat ini ada di tangan cucunya, membuat Lionel melongo tak percaya. Kok, Glanvanda Cuka Walna melah muda, jadi walna melah mudanya buat Anya aja. Gumam Anya dan mengambil lembaran uang berwarna merah muda itu dari dalam dompet tanpa tersisa sedikit pun. Zain tertawa lepas, ia bahkan sampai memegang perutnya. Benar dugaannya, ada saja gebrakan yang putrinya lakukan. Bahkan, dengan raut wajah tanpa merasa bersalah Zain meraih kaosnya yang dirinya lepas dan memberikannya ke Anya. Simpan sini uangnya, nanti ketahuan Momi, pinta Zain. Dedi baik kali, cayang Dedi, ujar Anya dan mengecup pipi sang Dedi. Kirain merah muda yang kamu maksud itu baskom, pekik Lionel tak terima. Ndalah, itu mau tabak Anya peljuangin dengan air mata, macam mau dikacihkan ke Glanva. Lugi dong. Sahut Anya yang mana membuat Lionel memegangi kepalanya yang terasa sakit. Apalagi, saat melihat dompetnya tergeletak tak berdaya. Cuman 5 juta doang pa, papa kan masih punya banyak, ujar Zain dengan senyuman di bibirnya. Gantiin sini kalau 5 juta, astaga, papa gak tahu deh kamu buatnya pakai metode apa sampai jadi kayak gitu. Heran Lionel. Zain tertawa kecil, ia mendekat ke arah sang papa dan membisikkan sesuatu. Papa mau tahu pakai metode apa, bisik Zain. Lionel mengangguk dengan polosnya, hal itu tentu membuat Zain menahan tawa karena merasa lucu dengan respon sang Dedi. Pakai metode helikopter, jadinya gitu buat kita pusing 7 keliling, bisik Zain dan langsung berlari pergi. Meninggalkan Lionel yang melongo tak percaya atas jawaban putranya. Zain, anak gak ada akhlak kamu ya? Teriak Lionel dengan kesal. Anyanda calah loh, Anyanda calah. Anya buru meraih baskom merah muda miliknya dan berlari mengejar sang Dedi yang kabur meninggalkannya. Dadi, uang Anya jangan dai bawa juga ah. Sore ini, Zain dan Sea memutuskan untuk pulang. Sebelum itu, keduanya menjemput Asriel lebih dulu. Mau tidak mau, besok anak itu harus sekolah. Maka dari itu, Sea meminta Zain langsung menjemput Asriel. Perasaannya entah mengapa tidak tenang jika Asriel tinggal di kediaman Felix. Sesampainya di kediaman Rowan,
Sea segera turun bersama Zain. Sementara Kai dan si kembar tetap berada di dalam mobil dan menatap luar jendela dengan tatapan bingung. Dedi ngapain? Tanya Anya saat melihat Zain dan Sea mendekati seorang pria yang asing baginya. Dedi lagi negosiasi itu, kayaknya mau jual kamu deh, jail Kai yang mana membuat Anya terlihat panik. Kok jual Anya? Anak Dedi laki, laki ada banyak loh. Yang perempuan cuman satu, macam mau dijual, pekik Anya tak terima. Makanya cuman satu sekalian aja dijual, udah jelawet, banyak makan, banyak jajannya, banyak omongnya, banyak tingkahnya. Buang aja sekalian, dijual juga ndak laku, desis Zidan yang mana membuat Eros memukul paha kembarannya itu dengan pelan. Nanti nangis, kita yang lepot, omel Eros. Bialin, beldelae mata sekalian, bial tambah dibuang, balas Zidan. Kai melipat bibirnya, ia sudah tak sanggup melihat ekspresi Anya saat ini. Bagaimana tidak, Anya menggembungkan pipinya dan membulatkan matanya, gadis kecil itu melirik tajam Zidan yang ada di sebelahnya. Karena tak sanggup menahan kesal, Anya membuka mulutnya lebar dan meraih tangan Zidan untuk ia gigit. Sakit, huaa. Kai melunturkan senyumnya, ia segera melepaskan gigitan Anya dari tangan Zidan. Beruntung, bisa dilepaskan. Nafas Anya terdengar memburu, ia menatap Zidan dengan tatapan kesal. Dengan santainya, Anya mengibas rambut pendeknya yang dikuncil satu itu. Lacakan, belum Anya gigit hidungnya Citu, desis Anya. Hicks, Dedi Hicks. Kai memutuskan untuk turun, ia masuk ke dalam kediaman Rowan dengan langkah ragu. Tadinya ia ingin menghampiri Zain dan mengabarkan tentang Zidan yang digigit oleh Anya. Namun, langkah terhenti setibanya ia di tembok pembatas ruang tamu dan ruang tengah. Felix, aku belum menjelaskan pada Kai jika kamu adalah ayah kandungnya. Dulu pernah, tapi sepertinya ia belum mengerti. Setelah ini, aku akan coba jelaskan padanya, ujar Sea seraya menatap Felix yang duduk di hadapannya. Sementara Asriel, ia duduk bersama kedua adiknya menatap ketiga orang dewasa yang saling mengobrol. Yah, aku akan menunggu. Bagaimanapun, Kai putraku, aku memang tidak ikut hadir dalam pertumbuhannya. Dan itu adalah penyesalanku. Namun, ia putra kandungku. Dia berhak mengetahui siapa ayah kandungnya, ujar Felix dengan tatapan serius. Ya sudah, aku dan Zain akan membawa Asriel pulang. Lain kali, jika Asriel mau menginap di sini lagi, aku tidak akan melarangnya. Asalkan, itu adalah hari libur. Karena besok harus sekolah, jadi Asriel harus pulang sore ini, pamit Sea. Felix mengangguk, ia berpelukan dengan Asriel sebelum putranya itu kembali pulang. Hanya sehari Asriel menginap, tetapi Felix merasa sangat senang. Kehadiran putranya itu sungguh berarti di rumahnya saat ini. Kedua putrinya yang biasanya pendiam, tampak ceria ketika Asriel ada di rumah ini. Abang kok pergi lagi? Protes Nela pada abangnya itu. Nanti abang kesini lagi ya, minggu depan bagaimana? Abang harus sekolah, Nela dan kakak di rumah dulu ya.
Kan masih bisa video call, ingatkan nomor abang, ujar Asriel memberi pengertian pada keduanya. Kedua anak perempuan itu mengangguk, Felix pun mengelus bahu kedua putrinya dengan sayang. Tatapannya beralih menatap Zain yang merangkul leher Asriel berniat membawanya pergi. Aku titip kedua putraku, kabari aku jika terjadi sesuatu pada mereka, pinta Felix. Zain mengangguk, mereka juga putraku, aku pasti menjaga keduanya sebaik mungkin. Ayo Asriel, kasihan si kembar menunggu di mobil. Zain mengajak Asriel pergi, Sea pun mengikuti keduanya dari belakang. Felix tersenyum menatap kepergian putranya, ia lalu membuang pandangannya pada kedua putrinya yang menatap sendu ke arah abangnya. Sabar ya, minggu depan kita jemput abang buat nginep di sini lagi ujar Felix seraya mengelus kepala kedua putrinya. Iya papa, lirih keduanya. Malam hari, Sea tampak bingung dengan perubahan sikap Kai. Saat makan malam, putranya itu tak bersuara sedikit pun seperti biasanya yang selalu ceria. Malam ini, Kai terlihat berbeda dari biasanya. Sea merasa ada sesuatu yang salah pada putranya itu. Momi, Anya udah celecai, seru Anya seraya menunjukkan piringnya yang sudah kosong. Zidan juga, seru Zidan dengan semangat. Ya udah, sekarang masuk kamar minta sus temenin kalian belajar. Setengah jam saja, abis itu tidur, pinta Sea. Ketiganya mengangguk, mereka bergegas turun dari kursi dan berlari menghampiri ketiga sus mereka yang saat ini sedang berada di kamar. Yah, memang pengasuh si kembar masih ada sampai ini. Hanya saja, hanya 2 sus yang tersisa. Karena ada yang mengundurkan diri dengan alasan pribadi. Mom, apa Momi bisa carikan babysitter untuk Della dan Nela? Baru saja Daddy Felix memecat babysitter yang baru 2 hari bekerja karena melakukan kekerasan pada Nela. Jadi, aku ingin membantu Daddy mencari babysitter untuk mereka, ujar Asriel. Astaga, apa sudah dilaporkan? Tanya Sea dengan tatapan terkejut. Sudah, lagi diproses. Ternyata dari awal datang juga Nela sering dicubit jika tidak menurut, adu Asriel. Nanti Momi carikan ya, atau minta pada Grandma. Nanti kamu telpon saja Grandma, 2 sus adikmu Grandma yang menyeleksinya, saran Sea. Asriel menganggukkan kepalanya. Oke nanti aku akan bilang pada Grandma. Ya sudah, aku ke kamar dulu Mom. Asriel turun dari kursinya. Ia pun kembali ke kamarnya untuk menyiapkan tugas sekolahnya. Begitupun dengan Daisy, ia memilih kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tadinya Kai akan turun dari kursinya, tapi suara Sea membuatnya urung. Apa yang sedang kamu pikirkan Kai? Tumben seharian ini mendiamkan semuanya. Apa kami ada salah? Kai terdiam, anak itu menundukkan kepalanya. Tak lama, Kai mengangkat pandangannya dan menatap lekat sang Momi. Selama ini Kai bertanya, kenapa marga Kai dengan si kembar berbeda? Kai pikir, selama ini abang hanya mengerjai Kai saja dengan mengatakan Kai bukan anak kandung Daddy. Ternyata benar ya, lirih Kai. Sea dan Zain terkesiap, keduanya saling tatap dengan ekspresi terkejut. Tadinya mereka ingin menceritakannya pada Kai, tetapi anak itu membahasnya lebih dulu.
Bagaimana Sea akan menjelaskannya? Mendadak, perasaannya menjadi kacau karena tatapan Kai yang terlihat sendu. Akan Momi jelaskan, tapi Momi minta Kai harus belajar menerima, pinta Sea sebelum menjelaskan semuanya. Kai, maafkan Momi. Ya benar, Daddy Felix adalah ayah kandungmu. Momi perlu waktu untuk menjelaskan semuanya sampai kamu bisa mengerti. Sekarang, umurmu sudah cukup untuk Momi berikan pengertian. Ujar Sea dengan mata berkaca-kaca. Zain berdiri dari kursinya, pria itu memutari meja makan dan duduk di sebelah Kai. Melihat kehadiran dedinya yang lebih dekat, Kai segera memeluknya. Anak itu menumpahkan tangisnya, entah mengapa ia sedih mendengar bahwasanya Zain hanyalah dedi sambungnya. Ia dan Felix tidak dekat, wajar saja anak itu merasa kecewa. Kenapa nangis bisik Zain. Dedi bukan ayah kandung Kai Hicks, anak Dedi cuman kembar doang Hicks, Isaac Kai. Siapa bilang, Kai dan Asriel juga anak Dedi, walaupun bukan Dedi ayah kandung kalian. Tapi kalian tetap anak Dedi, balas Zain seraya mengelus punggung bergetar putranya itu. Maafkan Momi sayang, Sea datang menghampiri Kai, ia memeluk putranya itu. Tangisan Kai pecah, ia hanya ingin menangis saat ini. Beberapa waktu kemudian, Kai mulai tenang. Sea mencoba memberikan air minum, dan untunglah Kai tak menolaknya. Kai kembali menatap Zain, melihat tatapan Kai Zain pun tersenyum tipis. Tangannya tak tinggal diam, ia mengusap kening Kai yang berkeringat. Sesekali menginap di tempat Daddy Felix ya, Kai juga ada 2 adik di sana, ujar Zain memberi pengertian. Kenapa orang tua senengnya buat adik si Hicks, Kai udah repot sama si kembar, tambah 2 lagi Hicks. Tangisan Kai tidak membuat Zain sedih, justru pria itu tertawa keras. Sea yang mendengar tawa suaminya hanya menatap tajam padanya. Iya Hicks, nanti Kai ikut abang nginep Hicks, jadi berapa adiknya Kai? 5, Hicks, banyaknya Hicks. Sea dan Zain menggelengkan kepalanya pelan, waktu berdrama pun berakhir sudah. Digantikan dengan celotehan Kai yang begitu lucu didengar. Sampai, celetukan Zain membuat Sea dan Kai membulatkan mata mereka. Baru 5 Kai, 4-nya lagi OTW. Enggak ah. Teriak Kai dan Sea serempak, yang mana membuat Zain meringis. Kompak lagi, cicitnya. Zain dan Sea tak mungkin lupa dengan undangan yang Richard dan Lita berikan. Hari ini keduanya akan datang ke pesta pernikahan Lita dan Richard yang diselenggarakan di sebuah gedung. Yang diundang tak hanya Sea dan Zain, tapi Ricky dan juga Jenna. Mereka pun bertemu di parkiran tempat acara. Anya ikut sama Om Ricky sana, ujar Zain menyerahkan putrinya pada Ricky. Astaga, dari sekian banyak anak lo kenapa Anya sih? Protes Ricky, tapi ia tak menolak saat Zain memberikan Anya padanya. Karena yang paling rempong dia, udah yuk, Eros, Zidane sama Dedi, sahut Zain dengan santai. Ia menggandeng tangan kedua putranya masuk ke dalam gedung. Disusul oleh Sea yang berjalan beriringan dengan kedua putra tampannya, siapa lagi kalau bukan Kai dan Asriel. Ricky menatap ke arah Anya yang juga tengah menatapnya,
pria itu menghela nafas pelan sebelum berniat menurunkan Anya. Jujur saja, Anya berat. Jika digendong terus-terusan, pinggangnya akan merasa pegal. Turun ya, jalan sendiri, ujar Ricky seraya menundukkan tubuhnya. Nda, pekik Anya dan memeluk leher Ricky dengan kuat. Berat kamu tuh, gendut, omel Ricky dengan kesal. Cembalangan, Anya nda gendut, kata Glenn ma Anya tuh gemoy. Om tahu nda gemoy tuh apa? Anak lucu, imut dan... Gemoy tuh bahasa halus untuk anak gembrot kayak kamu. Om, teriak Anya dengan kesal. Sudah sayang, kita masuk aja. Keburu dicari sama Kak Sea, ajak Jenna dengan lembut. Astaga, istri cantikku ini memang pemadam kebakaran hati. Ayo sayang, ujar Ricky dan menggandeng istrinya masuk. Ia membiarkan Anya berada dalam gendongannya, walaupun berat tetap ia gendong agar anak itu tidak ribut. Selamat ya atas pernikahan kalian, ujar Sea saat memeluk Lita yang memakai gaun pengantin. Terima kasih banyak Kak sudah datang, sahut Lita. Sea tersenyum, ia pun beralih memberikan selamat pada Richard tapi hanya sebuah lontaran ucapan saja. Setelah itu, Sea menghampiri Zain yang sedang berbicara pada seorang wanita paruh baya. Oh, ini istrimu, cantiknya, ujar Mama Lita yang mana membuat Sea tersipu malu. Terima kasih, Tante juga cantik, balas Sea. Tante gak ngangka Zain suka cewek juga, dulu kelihatannya gak tertarik banget sama cewek. Untunglah, dia sudah menemukan kebahagiaannya, ujar Mama Lita dengan senyuman tipis. Sea mengangguk, ia pun merangkul tangan Zain dan turun dari panggung. Sementara keempat anak mereka sibuk menyantap hidangan yang ada. Termasuk Anya, anak itu mau diturunkan saat berhadapan dengan berbagai macam dessert yang ada di meja. Cil, tunggu sini dulu ya. Om mau ke ngantennya dulu, pamit Ricky dan mengajak Jenna menemui pasangan pengantin itu. Anya mengangguk singkat, ia fokus melahap brownies yang baru saja dirinya ambil. Enaknya makan, tiap hari kayak acala gini. Kenyangnya pelut Anya, nda pucing kelja kali uang celipan Dedi, gumam Anya. Tak lama, ada seorang wanita paruh baya yang datang menghampirinya. Melihat itu, Anya menghentikan kunyahannya. Alisnya menukik tajam menatap wanita asing yang sepertinya belum pernah ia temui. Entah dirinya lupa atau tidak, ia benar tak ingat dengan wanita itu. Siapa namanya? Tanya wanita itu yang tak lain adalah Davita. Ia sudah memperhatikan Anya sejak kedatangan Zain tadi. Anya Aleta Kalpatole, bukan Cekoteng ya, ujar Anya dengan senyuman di bibirnya. Davita tersenyum, ia mengelus lembut rambut pendek Anya dengan sayang. Namamu mirip dengan nama teman Om anak, ujar Davita dengan lembut. Anya menghentikan kunyahannya, ia menatap Davita dengan senyuman di bibirnya. Oh, Oma temannya Oma Aleha ya, perkataan Anya membuat Davita terkesiap. Kamu tahu, kaget Davita. Anya kembali melahap browniesnya. Tahu, Anya celing ke rumahnya Oma Aleha kama Dedi. Kata Dedi, nama panjang Anya Dali nama Oma Aleha. Davita tak bisa berkata, kata lagi,
ia tertegun dengan perkataan anak kecil itu. "Anya, ada puding di sini," seru Kai yang mana membuat Anya segera berlari menghampirinya. Anya kecana. Davita beranjak berdiri. Ia menatap kelima anak berbeda usia itu dengan tatapan yang sulit diartikan. Melihat tingkah Anya, Davita mengulum senyumnya. Tawa Anya, ia seakan melihat sahabatnya dalam diri anak itu. "Areha, aku sangat merindukanmu. Berbahagialah di tempat barumu, aku sudah merelakan kepergianmu." Lirih Davita dengan setetes air matanya yang jatuh. Tak disangka, Anya menoleh pada Davita. Anak itu tersenyum lebar membuat kedua matanya menyipit. "Dek." Davita tersenyum, ia mengusap air matanya dan melambaikan tangannya pada Anya yang masih menatapnya. Sebelum akhirnya Zain dan Sea datang dan mengajak kelima anaknya pulang. Di parkiran, Zain dan Sea berpapasan dengan Felix. Sepertinya ia akan menghadiri acara pernikahan Richard dan Lita. Melihat itu, ketiganya menghentikan langkah dan saling menyapa sejenak. "Kalau begitu, aku masuk dulu," pamit Felix. Ia sempat melirik ke arah Kai yang juga tengah menatapnya. Zain dan Sea mengangguk, kedua membuka pintu mobil mereka. Namun, Zain dan Sea dibuat terkesiap saat mendengar panggilan Kai pada seseorang. "Daddy." Refleks, Felix menghentikan langkahnya. Ia terdiam sebentar dan berpikir tentang apa yang dirinya dengar tadi. Felix melanjutkan langkahnya, ia pikir panggilan itu tertuju pada Zain. "Daddy." Kai mengejar Felix dan berhenti tetap di hadapan pria itu. Felix menghentikan langkahnya, ia menatap Kai dengan tatapan terkejut. Sea dan Zain bahkan sampai mengurungkan niat mereka masuk ke dalam mobil. Keduanya beserta 4 anaknya menatap Kai dengan tatapan bingung. "Kai," lirih Felix dengan tatapan bingung. "Kai akan menginap malam minggu, boleh, sama abang juga, Momi sudah izinkan," ujar Kai dengan tersenyum senang. Felix tersenyum, ia sampai tak bisa berkata apa sekarang. Mata pria itu terlihat berkaca-kaca, ia berbalik dan Zain yang menatapnya dengan senyuman tipis. Felix kembali menatap Kai, ia pun menganggukkan kepalanya. "Boleh, tentu saja boleh," ujar Felix. "Boleh Kai peluk Dedi sebentar, sebentar saja," pinta Kai dengan tatapan berbinar. Felix mengangguk, ia segera menarik Kai dalam pelukannya. Pria itu melabuhkan kecupan hangat di kepala putra keduanya untuk yang kedua kalinya setelah yang pertama saat Kai baru lahir. Penyesalan selalu datang menghantuinya. Ia menyesal pernah menelantarkan kedua putranya demi seorang wanita baru dalam kehidupannya. Zain merangkul pinggang istrinya, pria itu merasa hatinya tenang dan bahagia. Sea juga tersenyum, ia membalas rangkulan suaminya. Asril pun sama, dia tersenyum melihat pelukan mengharukan itu. Abang Macih Lamanda pelukannya, Anya mau buang air, teriak Anya yang mana membuat mereka terkejut. Tawa pun pecah, Kai melepas pelukannya dan melambaikan tangannya pada Felix sebelum menghampiri keluarganya. Felix tersenyum, ia merasa sangat tenang melihat kedua putranya begitu disayang oleh pria yang menjadi ayah sambung mereka. Maaf telah meninggalkan trauma pada masa kecil kalian.
Daddy, sangat menyayangi kalian. Lirih Felix sebelum beranjak masuk ke dalam gedung. Di mobil, Sea mencubit pipi Zain dengan gemas. Wanita itu merasa kagum dengan kedewasaan suaminya itu. Ternyata, kamu sangat bijak mengajari Kai caranya menerima Felix, puji Sea. Iya dong, suami siapa dulu? Suami berondong pilihan single mom gitu loh, seru Sea yang mana membuat Zain tertawa. Belondong-belondong tua, cepet Dedi nyetilnya, Anya mau buang air. Sudah di ujung julaang. Teriak Anya yang mana membuat Zain langsung melajukan mobilnya pergi meninggalkan parkiran. Zain sedang sibuk dengan pekerjaan kantornya. Tetapi tiba sang istri menelpon yang mengatakan jika supir mereka sedang tak bisa menjemput Triple. Dikarenakan ada keluarganya yang tiba meninggal dan mendadak pulang kampung. Namun, masalahnya Sea sedang meeting. Ia tak dapat meninggalkan meeting pentingnya. Beginilah jadinya jika suami istri bekerja bersamaan. Mereka pasti memiliki waktu sibuk dan terkadang serempak sibuk. Walau begitu, Sea tak setiap hari datang ke kantor. Hanya saat meeting atau urusan penting saja. Jika tidak ada hal penting, Sea memilih di rumah dan memantau anak-anaknya. Tapi aku lagi sibuk banget loh. Gak bisa aku tinggal ini. Ujar Zain seraya menjepit ponselnya dengan bahu dan telinganya. Aku lagi meeting Zain, gak bisa aku tinggal. Kamu tinggal sebentar, kerjaanmu kan gak masalah sayang. Nanti aku bantu, sekarang aku benar gak bisa. Mendengar perkataan Sea, membuat Zain mengalah. Iya, aku yang jemput, putus Zain. Makasih sayangku, I love you, seru Sea sebelum menutup sambungan teleponnya. Zain tersenyum singkat. Ia meletakkan ponselnya dan menutup berkas yang sedang ia kerjakan. Sejenak, pria itu menghela nafas kasar. Ia harus buru menjemput ketiga anaknya sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Cynthia, nanti berkas yang saya minta taruh di meja ya. Saya mau jemput anak dulu, titah Zain pada sekretarisnya. Baik tuan, sahut wanita itu. Zain beranjak pergi menjemput ketiga anaknya dengan mengendarai mobilnya. Jalanan sedikit ramai, mungkin karena mendekati waktu makan siang. Sesampainya di sekolah ketiga anaknya, Zain memarkirkan mobilnya dan menghampiri ruang tunggu. Di mana para murid akan menunggu orang tua mereka datang menjemput. Dedi, Zain tersenyum melihat Eros dan Zidan berlari ke arahnya setelah pintu terbuka. Anya mana? Tanya Zain saat tak mendapati keberadaan putrinya. Belum sempat Eros dan Zidan menjawab. Tiba Anya datang menghampirinya seraya menggandeng tangan dua anak laki-laki. Melihat itu, Zain tentu kaget bukan main. Mereka teman Anya ya? Tanya Zain mencoba berpikir positif. Bukan, ini pacarnya Anya, seru Anya seraya menyengir lebar. Pacar? Ya. Yang mana? Tanya Zain. Ia tak bisa menyembunyikan ekspresi terkejutnya. Yang ini Kama ini, pacar Anya, unjuk Anya pada keduanya. Zain shock bukan main. Berbeda dengan Eros dan Zidan yang hanya memandangnya datar.
Seolah mereka sudah tahu sikap gadis kecil itu di sekolah. Anya, gak boleh pacaran sayang. Apalagi sampai 2, gak boleh ya, tegur Zain dengan sayang. Saya tahu bisa mampus aku, anak gadis satunya udah gandeng tangan cowok. Batin Zain, ia meringis pelan melihat putrinya menggandeng mesra tangan kedua teman sekolahnya. Nda 2 kok, 3 na lagi udah pulang tadi. Jadi, pacal Anya ada 5. Calah, 7, 2 nanda macuk hali ini. Jangan tanyakan bagaimana kabar Zain, tentunya ia sangat syok bukan main. Pria itu bahkan sampai memegangi dadanya. Tak menyangka, jika putri kecilnya itu memiliki pacar yang sangat banyak. Bapaknya gak pernah ada mantan, anaknya udah punya 7 pacar aja di usia balita. Astaga, seharusnya saat dia lahir aku bikin perjanjian hitam di atas putih tentang dilarang pacaran. Gumam Zain dengan tatapan frustasi. Anya tuh mau pacaran karena dikasih bakco, cintanya Anya cuman cehalga bakco gelobak 5 lebu, desis Zidan. Bukan bakso doang, batagol, ciling, itulah yang Anya suka. Polotin meleka dia itu, jelek juga Anya, kok meleka mau. Jika Eros sudah berbicara, kata tajam menusuk hati pasti keluar dari mulutnya. Tentunya, perkataan Eros tadi membuat Anya kesal. Ndah ya, cembalangan, kalau Anya jelek, Citu juga jelek, kan kita camp. Udah, kita pulang, Zain langsung menggendong putrinya, otomatis gandengan tanya Anya pada kedua temannya terlepas. Bergegas, Zain membawa Anya ke dalam mobil. Calange Epan, Heli, becok jangan lupa bawa ceblak buat Anya. Teriak Anya sebelum Zain memasukkannya ke dalam mobil. Dai susul Zidan dan Eros yang turut masuk ke dalam mobil bersama kembaran mereka. Zain menghela nafas pelan setelah ia berhasil memasukkan putrinya. Lalu, tatapannya beralih menatap kedua bocah yang masih menatap lolos ke arahnya. Heh, gak ada pacaran ya? Masih kecil juga, pipis belum bisa lurus udah pacaran. Lihat ya, Dedi aduin nanti ke orang tuanya loh, ancam Zain sebelum masuk ke dalam mobilnya. Malam hari, Sea menemani ketiga anaknya belajar. Ia mencoba mengenalkan beberapa kosakata baru dan juga pertambahan. Eros menyimak apa yang Sea ajarkan padanya sembari memeluk guling bayinya yang sudah kempes. Namun, entah mengapa anak itu terlalu menyayanginya. Berbeda dengan Zidan yang terlihat sedikit mengantuk. Ini apa Momi? Tanya Anya menunjuk ke arah gambar polisi. Itu polisi sayang, ujar Sea. Kok nda milip ya? Gumam Anya seraya berpikir keras. Zidan dan Eros langsung menatap ke atap kembarannya. Mereka juga tak mengerti maksud dari Anya. Enggak mirip, bingung Sea. Iya, nda mirip. Biakannya di lampu melah pelutna kama buletna kama Anya. Kok ini lata pelutna? Perkataan polos Anya membuat Sea tertawa. Sayang, gak semuanya gitu. Pak supir yang biasa antar jemput sekolah Anya juga agak berisikan. Kan badan orang beda sayang, ujar Sea memberi pengertian. Oh gitu, kalau Om Tentala ganteng na ya Momi, seru Anya seraya menunjuk ke arah gambar tentara yang ada di buku itu. Sea tersenyum. Iya ganteng.
Sea dan ketiga anaknya langsung menoleh ke arah Zain yang sedang berdiri di ambang pintu seraya bersandar ke samping. Pria itu melipat tangannya di depan dada dan menatap istrinya dengan tatapan tajam. Seolah ia tak terima Sea menyebut tampan pada pria lain. Kai sama Asriel sudah tidur? Tanya Sea saat melihat keberadaan suaminya. Tadinya Zain menemani Kai dan Asriel tidur di kamar mereka. Sudah, biarin anak tidur sama pengasuhnya aja. Ajak Zain seraya menghampiri istrinya. Ya nda mau, Dedi aja cana kama mbak. Elos mau kama momi, pekik Eros dengan tatapan tak terima. Heh, Zain dan Sea sama melongo. Eros dengan cepat meraih gulingnya dan mendekat ke arah sang momi. Dengan erat, ia memeluk lengan Sea dan menatap dedinya, seolah Sea hanyalah miliknya. Momi bobo sini aja, kemalin bobo sama Dedi teluas, rengek Eros. Si, anak kamu si, rengek Zain, ia tak bisa tidur tanpa istrinya. Bentar, tunggu mereka tidur dulu, pinta Sea. Berbeda dengan Zidan dan Anya yang hanya menatap mereka dengan tatapan bingung. Ih, masa aku ngalah lagi sih, protes Zain tak terima. Delama apa ini? Gumam Anya sembari menggaruk pipinya yang tak gatal. Sudah beberapa hari ini Kai dan Asriel menginap di rumah Felix. Zain dan Sea mengizinkan, pasalnya keduanya juga libur sekolah. Apalagi, Asriel lumayan dekat dengan kedua adik perempuannya yang di sana. Jika Kai, dia hanya ingin suasana baru saja. Tak ada kedua abangnya, membuat Anya merasa kesepian. Dibandingkan yang lain, Anya paling dekat dengan Asriel. Abangnya yang satu itu paling mengerti dirinya, berbeda dengan Kai yang selalu menjahilinya. Saat Asriel tak kembali, membuat Anya merindukannya. Anya, sedang apa sayang? Tanya Zain sembari menghampiri putrinya yang duduk di teras rumah sembari menatap ke arah gerbang. Tunggu abang pulang, lirih Anya. Abang kan gak pulang malam ini, mungkin besok lusa abang pulang. Masuk yuk, cuaca dingin, ajak Zain sembari duduk di sebelah putrinya. Anya menggeleng pelan. Dedi, abang dah mau pulang lagi ya? Di sini ada Dedi. Kenapa abang di sana? Dedi kan di sini loh. Itu dedinya Olaang. Anya tak mengerti mengapa Asriel dan Kai selalu memanggil Felix Dedi sedangkan dirinya tidak. Abang Asriel sama abang Kai punya Dedi dua, Dedi Felix sama Dedi yang ini. Kalau Anya cuman punya satu, Dedi Zain, Zain memberi pengertian dengan cara sederhana agar putrinya mengerti. Anya merengut kesal. Anya mau punya Dedi dua juga. Bial bika pindah rumah. Ya gak gitu konsepnya. Beda. Udah yuk masuk. Ngelantur ngomongnya. Takut kesambet hantu. Dikira temennya tuyul lagi. Ajak Zain dan memaksa menggendong putrinya. Nggak mau. Henda, Anya merengek. Dia tidak mau masuk ke dalam rumah. Zain menjadi repot sendiri menghadapi tingkah putrinya itu. Namun, di sela keributan mereka, tiba pintu gerbang terbuka. Muncullah mobil yang sangat Zain kenal dan mobil itu bergerak mendekatinya. Abang. Anya beranjak berdiri. Dia melompat senang saat melihat mobil yang membawa abangnya beberapa waktu lalu.
Abang Pu, senyuman Anya luntur daat melihat Kai yang justru keluar dari dalam mobil. Ia langsung berlari menghampiri Kai dan mencari sosok yang dirinya tunggu. Kai tentu bingung, anak laki itu turut menatap ke sekitar. Cari apa sih? Tanya Kai dengan keningnya yang mengerut dalam. Abangnya Anya mana? Tanya Anya sembari mendongak menatap Kai. Lah ini siapa? Tukang parkir, unjuk Kai pada dirinya sendiri. Anya beralih menatap pria yang turun dari mobilnya. Melihat keberadaan Felix, Zain langsung menghampirinya dan menyapanya. Asriel belum mau pulang? Tanya Zain sembari berjabat tangan dengan Felix. Dela lagi sakit, gak mau ditinggal. Kayaknya gak betah di rumahku, kangen mominya. Jadi, malam ini aku antar pulang. Maaf Zain, waktu libur Asriel jadi lebih banyak di rumahku, terang Felix. Demi Asriel dan Kai, keduanya tak lagi terlibat perseteruan dan memilih berdamai. Jika Asriel yang mau, gak masalah. Itu hak dia, aku akan mencoba bicara pada Sea. Semoga putrimu cepat sembuh, sampaikan pada Asriel jika di sini adiknya juga mencarinya. Ucap Zain sembari menepuk pelan bahu Felix. Dia ingin mengatakan dengan jelas pada Felix. Jika adik Asriel bukan hanya kedua putrinya, di sini juga ada ketiga anaknya yang merindukan kakaknya itu. Baik, nanti aku sampaikan. Sekali lagi, aku minta maaf. Langsung pulang, gak mau mampir dulu, Zain berbasa, basi menawarkan. Felix menggeleng. Tidak perlu, takutnya anak mencariku. Kalau gitu, aku pulang dulu. Tolak Felix, ia beralih menatap Kai yang masih menunggunya. Kai, Dedi pulang dulu, pamit Felix. Kai mengangguk, ia membiarkan Felix pulang. Dia melambaikan tangannya sembari menatap kepergian mobil Felix. Setelah hilang dari pandangannya, Kai beralih menatap adiknya yang tengah merengut kesal. Dela sakit, jadi abang Asriel gak bisa pulang. Sabar, lusa juga paling pulang. Kan ada abang Kai, abang kan juga abangnya Anya, bujuk Kai. Tapi Anya maunya abang Lil, bukan abang Kai Hicks, abang Nda Cayang Anya lagi Hicks. Anya berlari masuk, meninggalkan Zain dan Kai yang hanya bisa menghela nafas pelan. Adikmu sedang cemburu, wajar saja. Besok juga udah lupa. Apa Asriel di sana baik-baik saja? Sangat baik. Abang betah banget di rumah sana. Aku yang merasa bosan, kangen Momi juga. Momi udah tidur belum? Zain merangkul Kai dan mengajaknya masuk ke dalam rumah. Mendengarkan cerita Kai tentang Asriel, Zain memakluminya. Belum, gih ke kamar sana. Momi ada di dalam kamar, ujar Zain. Kai mengangguk, ia beranjak pergi ke kamar orang tuanya untuk melihat Momi tercinta. Sementara Zain, dia memilih pergi ke kamar anak kembarnya. Mungkin, saat ini keduanya masih bermain sebelum tidur. Pukul 10, Zain memutuskan untuk kembali ke kamarnya, sebab ia sudah menidurkan kedua putranya. Jika putrinya, sudah pasti saat ini ada di kamar istrinya karena sehabis merajuk tadi. Sesampainya di kamarnya, benar saja, Anya tertidur di pelukan Sea. Tidur, tanya Zain tanpa suara.
Sea mengangguk, ia mengisyaratkan pada Zain agar tidak berisik. Zain menurut, ia menaiki ranjang dengan hati agar tak membangunkan putrinya itu. Terlihat, mata Anya sembab. Sepertinya, bocah menggemaskan itu habis menangis. Asriel, kenapa jadi sering di sana ya? Pertanyaan Sea membuat Zain menatap istrinya itu. Aku gak larang Asriel di sana, tapi waktunya habis di sana. Libur sekolah panjang, dia justru menginap di sana. Liburan sekolahnya sudah hampir habis, dan dia belum pulang. Seharusnya dia bisa membagi waktunya antara di sini dan di sana. Kalau begini, aku jadi ikut kesal, ujar Sea sembari mengelus kepala Anya. Zain menghela nafas pelan, ia menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang dan menatap ke arah istrinya itu. Kamu kangen Asriel ya? Sea hanya diam. Dia menatap Anya tanpa berniat membalas perkataan Zain. Tanpa istrinya memberitahu, Zain paham jika Sea merindukan Asriel. Apalagi, belakangan ini Asriel lebih sering berada di rumah Felix dibandingkan di rumah mereka. Tentunya, ada rasa kesal di hati Sea sebagai seorang ibu. Dela sakit, jadi Asriel gak jadi pulang. Kai udah cerita ke kamu kan? Di sini, Anya punya kamu dan aku sebagai orang tuanya yang lengkap. Ada Eros dan Zidan juga, Anya gak akan kesepian. Beda dengan Nela dan Dela, ibunya udah nggak ada. Felix sibuk kerja. Kehadiran Asriel tentu menghibur mereka. Terang Zain berdasarkan dari pemikirannya. Tapi aku merindukan putraku juga Zain. Dia sudah sibuk di sekolahnya dan liburan panjang justru sibuk di rumah dedinya. Aku yakin, Felix yang melarang Asriel untuk pulang. Sea mengeluarkan kekesalannya. Ia menghapus air matanya yang luruh. Zain yang melihat istrinya menangis tentu terkejut. Apalagi, mendengar perkataan Sea tadi. Jangan berpikiran buruk, gak baik. Asriel sudah memiliki keputusannya sendiri. Kalaupun dia mau tinggal selamanya di rumah Felix itu hak dia. Kamu memang ibunya, tapi dia memiliki hak atas hidupnya. Kalau kamu kangen, besok kita bisa ke rumah Felix. Bagaimana? Tegur Zain dan mengajukan hal lain agar Sea bisa sedikit tenang. Bersambung.